Tolong Bapak siapkan dulu. Wakilnya boleh silakan. Siap, gerak, doa. Kepada agama, negara dan bangsa kami. Ya Allah, berilah kami dalam setiap pikiran, ucapan dan langkah kami. Raditu billahi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kajian ini? Semangat? Semangat. Sudah sarapan semua? Sudah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini ada beberapa yang kegiatan OSIS. Kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membahas terkait dengan beberapa sholat yang lain dari yang lain, yaitu sholat gerhana, kemudian sholat istisqa. Namun demikian sekalian, pada kali ini kita akan lanjutkan lagi satu sholat yang juga istimewa juga, yaitu sholat jenazah. Namun sebelumnya akan Pak Amir absen dulu, mungkin ada beberapa anak yang tidak masuk hari ini. Saya absen dulu coba. Kelas 8 dia. Ya. Aini Korotayun, Ahmad Agus Salim, Ain Latif, Badai Bagus Pratama, Via Miftahur Rahma, M Bagus Aliansa, M Bagus. Berangkat ya, satu berangkat ya. Rasha Oka Orifianto, Reza Diprayoga, Selvi Aulia, Setiono, Valentina Sabu, Vanessa Salwania Rama, Wahid Abdul Aziz. Ya, terima kasih. Ada dua anak yang pada hari tidak hadir. Semoga kalau yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Masih ada kegiatan OSIS. Ya, semoga segera maaf kalian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemarin kita sudah membicarakan bahkan praktek tentang sholat istisqa dan sholat gerhana. Kalau gerhana ada berapa kemarin itu? Gerhana apa dan apa? Gerhana ada berapa sholat gerhana itu? Dua apa saja? Gerhana matahari dan rembulan. Kalau istisqa itu sholat apa kemarin? Sholat minta hujan. Oke, kali ini kita akan melakukan materinya, yaitu tentang sholat jenazah. Kalian tentu tahu bahwa setiap orang pasti akan menemui ajal atau kematian. Dan kalian belajar sholat jenazah ini karena selama ini kalian tahu di masyarakat kita, walaupun banyak orang yang bertakziah atau layar, tapi mereka kebanyakan tidak ikut sholat jenazah. Mungkin dalamnya karena nggak ikut, nggak tahu mungkin. Atau yang kedua mungkin takut barangkali ketika sholat mayatnya bangkitlah lagi ibadah saya ini. Kemudian ya, untuk kita hari ini akan bagaimana sholat jenazah, apa itu sholat jenazah, dan pelaksanaan nanti kita lebih tahu, lebih paham lagi ada praktek atau modelingnya. Titik poin sholat jenazah itu mudah sekali anak. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbir. Takbir yang pertama ya. Kemudian setelah takbir pertama dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Dan takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang keempat doa untuk mayit. 3 dulu ya. Nah ya, Pak lupa ini. 3. Kelima
takbir. Yang keempat, doa lagi. Wah, enggak usah doa yang kedua. Diam. Diam juga boleh. Kemudian yang keenam, salam. Sebelum saya tunjuk, kalian salah satu dengan untuk maju memperhatikan sholat jenazah. Ini saya beri contoh sholat yang paling sederhana, sholat jenazah. Karena apa? Sholat itu jenazah itu bisa dibuat panjang, lama bisa, cepat juga bisa. Nah, nanti terusnya biar kamu paham, yang paling mudah, yang paling cepat. Niatnya dalam hati. Apalagi makmum. Nek buat kampung, kalau ada sholat jenazah pasti sudah ada imamnya kan? Sudah ada imamnya kan? Kamu itu belajar tidak mengikuti belajar jenazah. Niatnya nyolati jenazah. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Apa namanya? Fardu kifayah. Niatnya menghadap mana? Menghadap kiblat. Berarti mayatnya di belakang atau di depannya? Berarti kalian pernah lihat orang mau nyolati jenazah? Nah, di depannya. Sunahkan di depannya. Nggak misalkan kok mayatnya ditaruh di belakang orang yang sholat boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting mayatnya lah dipegang imamnya. Nah, kan bayar. Apalagi kalau mayatnya anak kecil dipegang imamnya kok yang bawa rudal. Nah, nggak boleh. Makanya diletakkan atau di depan atau di belakang. Ya. Niat dalam hati, kemudian yang pertama tadi takbir. Takbir pertama. Setelah takbir baca apa? Al-Fatihah. Ada yang nggak bisa Al-Fatihah? Bisa nggak? Bisa, dan itu mudah. Setiap hari sholat 5 waktu pasti ada Al-Fatihahnya. Selesai Fatihah, takbir yang ke Allah. Membaca apa? Sholawat. Sholawat itu paling mudah adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, saya ingin tambah panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Boleh enggak? Takbir lagi, Allah apa setelah ini? Doa. Doa itu paling penting apa? Mendoakan dengan siapa? Allahumma ghfir lahu. Kalau mayatnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ghfir lahu. Ingin agak sedikit? Allahumma ghfir lahu warham, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Boleh enggak? Ingin kamu baca lagi? Boleh baca. Kalau mau doa yang panjang boleh. Setelah selesai doa, apa yang berikutnya? Takbir. Takbir yang keberapa ini? Sudah keempat. Setelah keempat ini doa. Doanya mau doa boleh. Orang doa boleh. Diam aja boleh. Nanti imamnya salam. Ini tak bareng-barengnya. Kalau bareng-bareng gimana? Nanti imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga ngikuti salam. Oke sekalian. Tadi di awal walaupun sudah berdoa seperti biasanya, nggak lupa Pak Amir, biasanya kita membaca ayat pendek, surat pendek agar untuk mengingatkan kenapa kita sering harus baca surat pendek dalam Quran. Nek sholat dan orang kangelan mana sih gak baca surat. Minimal kamu itu surat dari Wadduha ke bawah itu apa? Karena kita baca dulu 3 surat dari ini, 3 surat yang paling pendek juga surat Qul huwallah. Baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Right? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa kamu harus hafal sampai ini? Ini adalah nanti manfaatnya ketika sholat beneran sholatnya mau sholat. Nah, tapi untuk mayit, sholat mayit, baca sholat mayit diperlukan tidak, anak? Diperlukan tidak? Dari penjelasan yang cukup singkat tadi, ada yang belum paham. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Yang mana? Sudah paham? Sekarang kita ingin coba salah satu saya panggil untuk berikan contoh bagaimana sholat jenazah dilakukan. Coba, Aziz, Mas Aziz. Katanya mudah-mudah, maka ketika nanti kalau ada yang kekeliruan diingatkan bersama.
Agar tujuannya kalian tahu tidak hanya dominan Pak Guru doang, tapi melihat langsung teman kalian mempraktekkan. Ya dari Imam Aziz, makmumnya 2 anak lagi maju. 2 anak lagi. Dua kemarin itu siapa itu? Ayo maju lagi. Satu lagi maju, satu lagi. Ayo maju. Ayo. Nah, biar cepat. Biar cepat ya. Ini yang kemarin namanya 1 Aziz, kemudian siapa? Khairul Anam, yang satu lagi siapa itu? Ahmad Agus Salim. Agus Salim betul ya? Oke. Coba dipraktekkan, Bapak ikan perhatikan, lainnya melihat, lainnya mengamati. Kalau ada yang salah diingat, barangkali lupa, karena manusia tempat salah dan lupa. Oke, silakan mulai. Allah. Bacanya yang keras semuanya, baca keras. Alhamdulillah. Yang keras mocok nggak bisa. Ya karena berdua ya karena saya ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Silakan duduk, Ini tadi praktek sholat jenazah. Tidak ada 2 menit itu Mamit. Tidak ada 2 menit. Berarti gampang apa gampang? Gampang mau sulit? Artinya apa? Kalau kamu sampai tidak pas layak ke orang melu sholat jenazah, eman. Sebentar kok nggak ikut, ya. Sudah lihat prakteknya? Misalkan panggil satu persatu besok, atau nanti praktek sholat bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke, terima kasih. Dari segini dulu, ada pertanyaan? Coba saya bertanya. Ya, gimana? Pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Nina ini. Kayak sholatnya gampang gitu kok, tapi banyak orang nggak sholat, kenapa Pak? Anak sekalian, orang-orang itu nek ana tanggane meninggal, pasti mereka punya rasa empati, simpatik dan peduli. Pertama datang langsung rubuh, apalagi kalau palabinya datang. Biasanya langsung bagaimana beberapa hal cara-cara untuk jenazah ini diopeni sebagai tetangga, sebagai bermasyarakat. Yang pertama adalah dimandikan, dikafani, disolati, baru kemudian dikubur atau dimasukkan ke liang. Tapi yang tidak tahu ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan barang siapa yang bertakziah pada saudaranya, pada tetangganya, pada sahabatnya, apabila dia melakukan rentetan semua rangkaian itu, di antaranya paling penting adalah sholati atau menyolati. Kemudian yang kedua, membawa ke makam, memakamkan itu maka kali di pahala oleh Allah, ganjaran oleh Allah 2 gunung emas. Banyak kan ada emas? Ini banyak nggak tahu. Lah kalau ada rumpung-rumpung kok gimana? Hanya ngantar kok, berarti 1. Orang yang ngantar itu lah ben loro, makanya ikuti sholat jenazah. Lah banyak tapi mereka udah mau Pak. Karena pertama belum tahu, mereka belum tahu. Nek ngerti jebule sholat jenazah itu mudah, seperti kamu udah pasti ikut. Wah saya perempuan ya Pak, boleh nggak ikut sholat jenazah? Boleh nggak sholat jenazah? Boleh. Sholat jenazah memakai sepatu boleh nggak? Boleh. Pakai sandal boleh nggak? Boleh. Sholat jenazah bawa sajadah nggak? Sholat jenazah bawa sajadah nggak? Tidak. Berarti kan mudah sekali. Cukup berdiri. Misalkan ada imam di sana pada rombongan dalam sholat, kamu ikut lewat mana pada tangan juga ada. Yang penting sudah berwudu, suci dari hadas besar tidak. Berarti kalau orang haid boleh menyolat jenazah nggak? Haid. Langsung pada kiblat. Wah, jaraknya jauh dengan laki-laki, tidak apa-apa. Dan sholat jenazah itu kan tidak
dijaharkan tadi contoh memang dijaharkan ucapan keras, tapi kalau pelaksanaannya tidak dikeraskan. Maka misalnya kamu kok isanya macanya sholat, saya mau tanya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh nggak? Boleh. Ternyata ada masalah. Orang ada orang lain juga tidak mendengar. Apa mungkin wah kayak macanya kok sholatnya pendek, berarti kayak orang iso kayak bodoh kayak. Tidak mungkin. Karena suaranya hanya lirik atau hanya di apa namanya itu siri namanya ya gitu. Oke. Ada lagi, jadi itu saja jawabannya ya. Kenapa walaupun tadi Assalamualaikum mudah, tapi kok orang belakang orang banyak yang tahu itu mudah. Yang kedua belum tahu pahalanya biasa. Ada lagi pertanyaan sekarang bertanya. Nah silakan, siapa namanya? Randy, namanya Randy. Apa hikmah sholat jenazah? Hikmah sholat jenazah bagus juga. Hikmah sholat jenazah. Jadi di antara amalan atau ibadah orang Islam itu ada yang menyangkut kesolehan pribadi, ada yang menyangkut kesolehan bersama. Dan sholat jenazah termasuk amalan yang sifatnya sosial. Hikmah salah satunya tadi bahwa kita punya rasa empati peduli pada orang lain sebagai wujud kebersamaan bahwa masyarakat manusia itu adalah sebagai manusia yang bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dengan ikut sholat itu berarti merasakan. Ono wong sedih, tak boleh sedih melu ono koncone seneng melu Nah ini takziah itu wujud sebagai rasa ikut kesedih, ikut bela suka. Satu imannya. Yang kedua, dengan ikut sholat jenazah berarti menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, akan bermanfaat pada mayit. Sholat jenazah itu. Bahkan Rasulullah mendikau begitu ada orang meninggal yang menyolati lebih dari 40 orang, maka dosa mayit diampuni. Maka kalau kamu sholat sedikit toh, bahkan sholat itu dibayari barang itu loh. Itu karena apa? Gak saking sedikitnya yang sholat. Nah kamu lihat orang-orang kamu gak mau nyolati, wis ana imam melu bae nambah agar si jenazah bisa diampuni dosa-dosa. Itu baru hikmahnya. Hikmahnya dengan sholat jenazah berarti kamu di keluarga juga tahu wah kayak Reski kok ikut sholat jenazah berarti wah ikut doakan. Sing pingine dongeng Pak sengi-sengitan gara jeng ikut doakan orang tua ada meninggal, ikut doakan kecolati akhirnya kebaikan. Dan yang lebih penting lagi sekalian bahwa sholat jenazah itu hikmah di antara paling penting adalah dengan ikuti sholat jenazah kita akan ingat maut bahwa awal diri kita semua nanti suatu saat pasti akan sebab Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Oke, nah sekalian saya kira untuk terkait dengan sholat jenazah itu sampai di sini cukup. Kalian sudah paham sampai hikmahnya, sampai pelaksanaan kalian bisa melaksanakan. Artinya apa? Semoga nanti dengan kita berdapat jenazah itu akan bermanfaat dunia dan akhir. Oke, sekarang saya kira cukup untuk pertanyaan sudah cukup sebagai refleksi. Kira-kira pembelajaran kali ini gimana? Kamu sedih, apa bongko, apa mulus dengan mengikuti pelajaran pamer seperti ini? Gimana anak? Menyenangkan tidak? Senang. Nah, kalau nggak senang nanti tak belikan galon untuk dolaran dan mainan sama permen, benar ya. Oke, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materinya dan tapi sebelum melanjutkan materi nanti sebagai pesan pamer tadi bahwa kalian akan saya cek tes maju satu persatu praktek sholat jenazah. Dan sebagai tugas nanti kalian coba diamati ketika kamu tanda yang meninggal, kamu datang ikut takziah, diamati bagaimana masyarakat kita itu kalau sholat jenazah kok banyak yang nggak ikut. Nah perlu kamu bisa menyampaikan ke tetangga kamu, ke orang tua kamu, Pak, Bapak, ini sampai mayat itu jangan nyala di metro, tapi ikutilah sholat jenazahnya. Beroleh pahala 1 gunung apalagi sampai mengantar sampai jenazah ke kuburan ke makam akan dapat pahala 2 gunung emas, 2 kilo. Saya kira cukup pada sekarang. Mari pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Sekali lagi minggu depan jangan lupa kalian belajar untuk 1 praktek sholat jenazah. Setelah itu baru kita ambil materinya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.